Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan memulai pertemuan pertama kita. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, kita angkat pujian, beragam-ragam kita hari di sini. Semua tahu? Ya, kita akan bernyanyi. Dianggap sudah selesai. Lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Dianggap sudah selesai. Pembahasan kita pada pertemuan pertama ini, hidup bersama dengan orang yang berkeyakinan lain, atau hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Di sekitar kita ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda, bukan hanya suku atau budaya saja. Perbedaan ini tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk, melainkan kita melalui perbedaan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempelajari keyakinan agama lain, dan sehingga kita juga bisa menghargai mereka. Kita masuk dalam poin yang pertama, bagaimana potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Membangun hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar, sementara semua agama lainnya salah atau keliru. Hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agama itu saja yang benar, sedangkan agama yang lain tidak. Dalam agama Kristen, kita melihat dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes, silakan dibuka Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 6. Ibu akan membaca bagi kita semua. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan bahwa Petrus menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi misalkan dalam dua orang sahabatnya, kita katakan bahwa yang satu adalah agama Kristen, yang satunya adalah agama Muslim. Hubungan bisa sangat baik dan akrab, namanya juga sahabat, tentu baik dan akrab. Namun begitu menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, maka yang muncul adalah saling menganggap diri yang paling benar, yang paling baik. Lalu hubungan keduanya pun menjadi renggang. Dalam tingkat hubungan yang semakin meruncing dan najam, kadang orang dapat saling melukai, bahkan membunuh. Jadi sangat Jadi anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pertama ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya perbedaan itu bukanlah salah satu penghalang untuk kita saling mengasihi. Namun melalui perbedaan kita bisa saling menghargai, bahkan mempersatukan apa yang menjadi perbedaan itu. Namun tetap percaya pada agamanya. Jika agamanya dia anggap baik dan benar, namun hanya berpikir positif, itu tidak masalah. Namun yang masalahnya adalah ketika sampai melukai, bahkan membunuh. Nah, untuk lebih memahaminya, ibu ingin kalian membuat suatu tanggapan penyebab konflik dan menyebutkan kasus yang terjadi tersebut. Jadi silakan cari atau share di mana saja tanggapanmu mengenai penyebab konflik dan kasus yang terjadi. Ibu akan beri waktu 10 menit. Silakan tutup kamera dan cari. Kita akan kembali 10 menit ke depan dalam ruang Zoom ini. Dianggap sudah selesai. Masuk kita dalam pembahasan kedua. Pada poin yang kedua ini,
kita melihat beberapa sikap dalam kaitannya dengan hubungan antar agama. Konflik-konflik dan bentuk-bentuk kekerasan dilakukan atas nama agama. Jadi sudah jelas bahwa dalam bahasa kita sering terjadi konflik yang terjadi itu atas namakan agama. Orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan karena mereka berbeda, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Kita melihat sebuah kasus di Bosnia, pembantaian terhadap etnis Bosnia Herzegovina dilakukan oleh orang-orang Serbia dengan alasan balas dendam atas apa yang dilakukan orang-orang Turki nenek moyang mereka. Nah, jika kita melihat kasus ini sebenarnya tidak masuk akal, kan kenapa? Dendam ini sudah 600 atau 700 tahun yang lalu. Jadi sudah baru dibalaskan pada cucu buyut si pelakunya sekarang. Jadi sungguh tidak masuk akal. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa motif-motif agama digunakan untuk membakar emosi dan membangkitkan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Konflik-konflik yang terjadi semuanya bermotifkan agama, namun penyebabnya diduga keras sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Sebab-sebab yang ada di balik semuanya itu seringkali politis karena melibatkan kepentingan elit-elit politik tertentu. Lalu jika ada pertanyaan bagi kita sekarang, kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dan sebagai orang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus? Ada sejumlah sikap yang umumnya diambil orang ketika ia berhadapan dengan orang yang berkeyakinan lain. Kita melihat bahwa yang pertama, terkadang orang mengatakan semua agama sama saja. Kedua juga mengatakan hanya agama saya yang paling benar dan baik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa harus bersikap toleransi. Ada juga yang mengatakan menghargai agama lain. Dari keempat ini, Ibu menarik satu kalimat bahwa menghargai agama lain. Ini adalah sikap dewasa yang harus dimiliki seseorang, namun tidak semua orang memiliki sikap seperti ini. Lalu kita melihat bagaimana para pakar ilmu sosial dan teologi agama-agama yang mengungkapkan 3 sikap yang tampak dalam hubungan antar beragama. Yang pertama, eksklusivisme adalah sikap yang memandang agamanya sendirilah yang paling benar dan baik, sementara agama lain adalah agama yang tidak benar. 2. Inklusivisme, mengakui kepelbagaian agama-agama. Kemudian yang ketiga ada juga pluralisme. Daniel S. Breslauer menyebutkan pluralisme suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Pluralisme tidak berarti mempersamakan semua agama atau seperti yang sering dikatakan orang, semua agama itu sama saja. Pluralisme tidak berarti mempersamakan semua agama atau seperti yang sering dikatakan orang, semua agama itu sama saja. Sebaliknya, pluralisme mengakui bahwa agama-agama itu saling berbeda semuanya, namun justru karena berbagai perbedaan yang ada itulah kita didorong untuk membangun jembatan penghubung untuk saling menolong, saling menghargai, dan bekerja sama dalam kerukunan hidup. Lalu kemudian kita melihat bagaimana gereja dan kerukunan umat beragama. Apabila setiap agama hanya peduli akan pertambahan anggota sebanyak-banyaknya, maka yang sering terjadi adalah berbagai upaya yang menghalalkan cara apapun juga yang akan menyebarkan agama tanpa cara-cara yang etis. Misalnya menghalang-halangi keinginan orang lain untuk beribadah menurut agamanya sendiri, bahkan memaksa suatu agama tertentu kepada kelompok agama lainnya. Setiap agama memikirkan dirinya sendiri. Jadi contoh seperti ini tidak harus dicontohkan dan memang jangan dicontohkan. Bisa mengerti ya semuanya. Jadi jangan sampai agama yang lain, siswa-siswa ibu yang ada di ruang Zoom tidak mengajak mereka untuk beribadah di gereja sendiri. Jika agama mereka berbeda, ya silakan.
Hanya saja mari saling menghargai. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan gereja sendiri? Sudah seberapa jauh gereja memikirkan penting hidup bersama, sama dengan orang lain secara harmonis? Sudah seberapa jauh gereja bertindak proaktif dalam kepeduliannya kepada orang lain? Multikulturalisme, di mana ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mewujudkan multikulturalisme. Antara lain, kita melihat yang pertama di sana dikatakan pengakuan terhadap berbagai perbedaan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, suatu cerita Alkitab dikatakan di sana dalam pertanyaan seorang Farisi kepada Yesus tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat, mengandung keinginan untuk memilah manakah hukum yang terutama dan hukum yang sekunder atau yang kurang penting. Lalu dikatakan di sana Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dalam buku yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu dan manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berdasarkan ayat-ayat ini, jelas bahwa Tuhan mewajibkan kita menciptakan dan memelihara hubungan kasih Allah maupun sesama. Kita diperintahkan mengasihi seperti diri kita sendiri. Jadi sebagaimana kita mengasihi diri kita, bagaimana kita merawat, contohnya merawat, demikianlah kita juga mengasihi orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Lalu kemudian kita melihat sederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang ketiga, keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Jadi apa yang menjadi inti bagi kita di sini pada poin ini? Di sini kita dituntut untuk saling terbuka. Jadi seperti yang dikatakan pada pertemuan awal kita kemarin, dikatakan bahwa kita harus menghargai, bersikap terbuka, berteman dengan orang yang berbeda iman, tidak menutup diri. Kemudian masuk pada bagian penutup. Sebelum kita menutupnya, kita melihat bagaimana pandangan Alkitab mengenai perbedaan ini. Kita melihat, silakan buka Alkitabnya dalam Mazmur 133. Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun. Persaudaraan ini mestinya tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang seiman saja, tetapi dengan siapapun juga. Kita terpanggil untuk saling menolong, menopang, dan bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah dan tantangan bangsa kita. Akan tetapi, bagaimanakah kenyataannya dalam praktik kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia? Masih banyak pelanggaran yang dibawa oleh kaum mayoritas terhadap minoritas di Indonesia. Persaudaraan yang rukun lebih banyak dipercakapkan daripada dipraktekkan. Hal itu terbukti melalui berbagai konflik horizontal yang terjadi yang berakar dari perbedaan agama. Alkitab tidak berbicara tentang kerukunan antar umat beragama secara langsung, tetapi hukum kasih yang diajarkan Yesus Kristus adalah kasih yang melewati batas-batas suku, bangsa, agama, dan budaya. Perintah kasih yang berbunyi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kita dapat melihat dalam Matius 22 ayat 37-40. Bersifat universal, menyeluruh untuk semua
orang dimanapun mereka berada. Jadi di sini kita dituntut juga untuk hidup rukun, saling menolong siapapun mereka yang ada di luar sana, maupun bila mereka berbeda iman dari kita, berbeda keyakinan. Jika mereka dalam kesusahan, jika mereka membutuhkan pertolongan, mari semua siswa-siswi yang ada di tempat ini, jika dalam kehidupan kita pernah terjadi seperti ini, mari jika awalnya kita tidak mau menolong, tidak mau mencampuri urusan mereka, mari jika mereka membutuhkan pertolongan, marilah kita memberikan pertolongan semampunya saja, tidak harus dipaksakan. Jadi mari siswa-siswi yang ada di ruangan Zoom, marilah kita saling rukun, mari saling menolong, mari saling menghargai dengan orang yang berbeda iman. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, ataupun contoh-contoh yang anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk kita diskusikan, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita sama-sama belajar dari pertemuan kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Salah satu dari siswa atau siswi yang ada di ujung minta tolong untuk berdoa. Dianggap sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, shalom. Terima kasih. Shalom.